Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perjalanan luar biasa calon guru penggerak. Di video ini, kita akan mengikuti langkah demi langkah perjalanan pendidikan guru penggerak, mulai dari Lokakarya 0 hingga Lokakarya 7. Sebuah perjalanan yang dimulai dari pembelajaran di LMS hingga aksi nyata yang memberikan dampak besar bagi pendidikan Indonesia. Perjalanan dimulai di Lokakarya 0, orientasi, tempat para calon guru penggerak pertama kali berkumpul. Di sini, CGP diperkenalkan pada visi besar program guru penggerak, memahami pentingnya transformasi diri untuk menciptakan perubahan dalam dunia pendidikan. Oke, pembelajaran dilanjutkan di platform LMS Learning Management System, di mana fasilitator dengan bagi pembelajaran melalui LMS. Para CGP diberikan kesempatan untuk belajar secara fleksibel dan mendalam dengan fasilitator yang mendampingi setiap langkah calon guru penggerak. Baik, semua perubahan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Di tahap ini, para CGP diminta untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. CGP merumuskan tujuan pribadi sebagai langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Lagi bersih-bersih, baik. Selanjutnya, para CGP mengeksplorasi konsep-konsep pendidikan yang lebih mendalam, seperti pendekatan berbasis kompetensi dan pembelajaran yang berpusat pada murid. CGP mulai memahami cara-cara baru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kolaborasi antara CGP menjadi kunci dalam perjalanan ini. Dalam ruang kolaborasi, CGP belajar bersama rekan sejawat, berbagi ide, dan menyempurnakan metode pembelajaran yang sudah ada. Melalui diskusi, CGP tidak hanya memperdalam pemahaman, tetapi juga membangun hubungan yang mendukung pengembangan diri. Setelah memahami berbagai konsep baru, saatnya bagi guru-guru penggerak untuk melakukan demonstrasi kontekstual. CGP menerapkan konsep-konsep tersebut di kelas, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan berbasis pada kebutuhan siswa. Setelah melakukan demonstrasi, CGP kembali melakukan elaborasi pemahaman bersama instruktur. CGP berdiskusi lebih mendalam tentang apa yang telah diterapkan di kelas dan mengevaluasi bagaimana cara-cara tersebut dapat lebih ditingkatkan. Di tahap ini, CGP mulai menghubungkan berbagai konsep yang telah dipelajari. CGP memahami bagaimana setiap elemen dalam mempelajari saling terkait dan bagaimana mengintegrasikan berbagai topik untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik bagi siswa. Para guru penggerak tidak hanya berhenti pada teori. CGP mulai melaksanakan aksi nyata di sekolah, menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan inklusif. CGP menciptakan ruang belajar yang mendukung kreativitas dan kolaborasi siswa, menjadikan setiap pelajaran lebih hidup dan berarti. Selama perjalanan ini, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu dari pengajar praktik yang berpengalaman. Pendampingan ini membantu CGP memperbaiki dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tantangan yang dihadapi di lapangan. Perjalanan para guru penggerak mencapai puncak di Lokakarya 7. Di sini CGP bukan hanya selesai dengan pendidikan, tetapi siap menjadi pemimpin pendidikan yang menginspirasi. CGP akan sudah siap menghadapi tantangan, menciptakan inovasi, dan memimpin perubahan di sekolah dan komunitas kami semuanya. Setelah melewati seluruh tahap
perjalanan ini, saatnya untuk menuai hasil dari perubahan yang telah kami ciptakan. Panen adalah momen untuk merayakan keberhasilan, melihat dampak nyata yang telah tercipta, dan memastikan bahwa perubahan ini terus berlanjut. Perjalanan ini bukanlah akhir, tapi sebuah awal dari perubahan yang lebih besar. Dengan semangat yang tak pernah padam, guru penggerak akan terus membawa dampak positif bagi dunia pendidikan Indonesia. Bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang lebih baik untuk generasi emas masa depan bangsa. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin Ibu, saya menjawab poin yang nomor 1. Ya, silakan Ibu. Yang dimaksud dengan paradigma dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama, individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan. CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya.